Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih untuk teman-teman RMI Masjid Baitul Iman serta takmir Masjid Baitul Iman yang telah memberikan kami support dalam bentuk materi maupun non-materi. Dan terima kasih juga untuk pihak yang telah support kami agar acara kajian rutin Teras Milenial setiap hari Kamis malam Jumat bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Arif Istana, beliau selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Barat yang telah berkenan hadir untuk mengisi kajian Teras Milenial pada malam hari. Untuk meningkat waktu, monggo Pak Arif kami persilakan untuk memberikan berbagi ilmu kepada kami anak-anak muda secara online maupun secara offline. Monggo Pak Arif. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman angkatan muda Muhammadiyah di Semarang Barat yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita yang pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga oleh Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah kita selalu bersyukur seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ada di belasan itu. Ada di belasan itu. Apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan memberi tambahan nikmat yang banyak. Dan ini yang harus kita syukuri setiap saat, setiap detik kita bisa bernafas, kita bisa hidup, bisa beraktivitas hanya karena Allah semata-mata yang menggerakkan kepada kita. Dan kesempatan yang baik ini akan kami beri judul Akidah yang Kuat untuk Berjuang. Sayyidina Ali keponakan dan menantu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pemuda bukan yang menepuk dada ayahnya, ini ayahku, tapi ini aku. Pemuda adalah yang mempunyai ilmu dan berjihad. Ilmu, ya, seperti sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal maqti lalati. Mencari ilmu itu hukumnya wajib
bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan sejak lahir sampai ke liang lahat. Makanya Haji Umar Said Cokro Aminoto menjelaskan bahwa berjuang itu harus dengan trilogi, yaitu yang pertama sebersih-bersih tauhid, akidah yang kuat, yang kedua setinggi-tinggi ilmu, yang ketiga adalah siasat atau amal atau politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan ada 3 hal yang diperlukan untuk menggapai Indonesia merdeka, yaitu yang pertama sekolah, ilmu, dan yang kedua akidah yang kuat seperti di dalam ajaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga Islam bisa berkembang di dalam masyarakat. Ilmu. Yang kedua amaliyah. Amaliyah itu tidak hanya di dalam teori, dan Al-Quran itu tidak hanya di awang-awang, tapi dijawantahkan. Istilahnya di pewayangan itu dijawantahkan atau diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu contoh yang paling populer adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agamamu? Bukan yang tidak sholat, bukan yang tidak mengaji, tapi yaitu yang mendustakan agama ialah orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim. Itu maksudnya. Maka ada Kiai Ahmad Dahlan itu tidak hanya teori saja, Al-Quran hanya di awang-awang, tapi dijawantahkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu sebelum ada panti asuhan, itu Kiai Ahmad Dahlan menempatkan orang-orang di tempat yang mampu untuk disekolahkan untuk anak yatim. Dan juga kaum du'afa menjadi perhatian kita. Maka tidak hanya teori membayar zakat seadanya, tapi juga mencari di sekitar kita, tetangga kita. Kalau kita makan kenyang, kok tetangga ada yang menangis karena kelaparan, itu kita berdosa besar, berarti mendustakan agama. Seperti itu. Angkatan Muda Muhammadiyah dimanapun berada yang mengikuti acara ini, akidah adalah dikuatkan dengan la ilaha illallah, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk sehari-hari, sholat kita, bacaan Al-Quran kita. Kalau itu sudah kuat, sudah mapan, maka sungguhnya musuh-musuh Islam adalah menjadi perhatian pada kita. Kalau kita lihat perkembangan sekarang dengan teknologi yang canggih ini, musuh-musuh Islam itu sudah berbicara ke depan. Kalau kita baru berbicara sekarang dan besok, tapi 25 tahun, 50 tahun
sudah direncanakan. Makanya kalau sekarang kita pendidikan kita S2, ya diharapkan bisa S3, tapi yang akan datang itu seperti apa? Itu jadi loncatannya kita harus punya target atau schedule untuk yang akan datang. Jadi dia lawan-lawan kita itu sudah menyiapkan. Satu contoh, saya pernah ke Cianjur Selatan yang tadinya mayoritas Muslim, hampir semua satu kampung itu Muslim, tapi ada satu orang non Islam kontrak, berdagang, laris, bermasyarakat dengan baik. Kalau ada duafa yang kelaparan diberi, dikasih. Kalau ada yang tidak bisa sekolah, dibantu. Akhirnya tambah 2, tambah 3, berkembang. Nah, ini yang saya sangat khawatir ya. Generasi muda sekarang berhati-hati dengan ilmu, dengan akidah yang kuat, dengan amal yang baik. Maka langkah yang harus diperhatikan adalah musuh-musuh yang akan gerogoti Islam. Kalau perang, ya perang langsung, itu dia tidak akan bisa menang. Satu contoh, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 itu sudah kuat dan menguasai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipusatkan di Madiun. Tapi itu karena sifatnya perang frontal, maka dia akan kalah dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan TNI, sehingga dia habis. Namun begitu, karena politik dan mempunyai ideologi yang kuat, ideologi komunis, maka dia anaknya dibina, cucunya dibina. Apa yang terjadi? Tahun 65 dia bangkit lagi. Gejala-gejala itu ya, yang sekarang harus menjadi prioritas dan perhatian kita. Anggota DPR sudah sekian puluh dikuasai oleh anak turun dari komunis. Itu salah satu musuh Islam yang karena dia tidak suka pada Islam dan Pancasila, maka dia menyusup. Ya, ini perlu perhatian pada kita dan berhati-hati pada kita. Non-Islam, agama non-Islam itu dia sudah punya program 25-50 tahun. Salah dua programnya adalah kalau kebetulan bujangan ganteng, maka dia akan mendekati cewek-cewek kita, muslimah kita. Satu contoh, baru aja kejadian di Jakarta, anak pakaian biru putih SMP berdansa dan dikecam, ya, karena berdansa seperti layaknya dewasa, dikecam. Hari ini Agnes Monica membela, langsung ditemui dan langsung diwawancarai. Dalam wawancara bertemu dengan Agnes sudah tidak pakai jilbab. Tadinya anak SMP itu pada waktu dansa pakai jilbab, tapi setelah ketemu Agnes Monica dibela dan dibantu, ya, diombongi. Dalam wawancara sudah tidak pakai jilbab. Ini yang harus diperhatikan.
Dan semua program dia yang laki-laki dia untuk mendekati muslimah, begitu juga yang wanita ini hati-hati. Sudah banyak kejadian pemain sinetron, ya, anaknya Idris Sardi, siapa namanya? Lukman Sardi, ya, itu main memerankan kayak Haji Ahmad Dahlan dengan sempurna, dengan bagus, karena sukses mendapat jadi umroh, anaknya Idris Sardi mendapat hadiah umroh wajar. Yang anehnya, begitu pulang dari umroh langsung menyatakan balik agama lain. Ini luar biasa. Walaupun memang motivasinya lain, karena kekasihnya tidak mau pindah agama dan masing-masing, dan dia sangat kuat, ya, karena cinta. Itu yang cinta tanpa pakai otak. Akhirnya dia murtad. Dan sekarang kalau kita lihat di infotainment itu banyak, ini lihat di sosmed, orang-orang yang murtad, 10 wanita murtad karena ikut suami, 10 laki-laki murtad karena ikut istri, banyak. Terus penyanyi-penyanyi yang sekarang itu banyak dibiarkan sama orang tuanya. Ini tugas orang tua. Program itu yang berbahaya sekali. Seperti yang saya sampaikan di Cianjur, itu kalau apa dibantu, itu di mana-mana dalam misionaris itu sudah biasa, ya, misionaris untuk seperti itu. Malah yang difoto itu disuruh, ya, di tetangga saya itu yang miskin-miskin didatengin, disuruh pakai peci untuk ngantri sembako di depan gereja. Ya, luar biasa, ya. Makanya menurut Martin Luther itu, yang pertama akidahnya harus kuat, yang kedua ekonominya harus kuat. Ini ekonominya, jadi kita ini ekonomi kita itu harus kuat, harus mampu, terutama untuk kita dan keluarga kita. Ini. Makanya hati-hati. Dan yang kedua, angkatan muda kita harus mempunyai akidah yang kuat, akhlakul karimah, dan amal ibadah yang kuat. Pasti kalau sudah begitu orang lain akan menghormati dan tidak berani coba-coba, tidak berani untuk melecehkan maupun merayu. Karena sekarang perangnya ini adalah perang global atau perang dengan memakai cara kultural, ya, kultural atau peradaban atau budaya, ya. Saya sudah pernah ke Ethiopia, saya pernah cerita. Jadi di sana itu yang dibangun kultural dulu. Jadi seperti ke rumah sakit, naik kereta, naik bis, itu semua antri dengan baik, Ajaran Islam seperti itu. Jadi yang di dalam kereta turun dulu, dia yang di luar baru masuk. Itu sudah ditanamkan di sana baru 7 tahun. Dia merdeka baru 7 tahun. Tapi moral, akhlak, kultural, budaya dibuat seperti itu. Jadi yang kedua masalah kebersihan, ya, masalah kebersihan itu sudah ditanamkan. Naik kereta bawa tas besar, sehingga kalau makan tidak boleh
yang tadinya 50-50, saya tanya pada waktu itu wawancara dengan orang di Ethiopia. Pada waktu itu sebelum Prancis masuk itu 50-50 yang agama Islam sama yang ateis itu 50%. Sekarang makin kecil. Dan kita harus hati-hati. Kalau orang Islam itu banyak solidaritas, banyak solidernya, banyak setia kawannya kepada siapa saja sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalau orang lain Islam minoritas diinjek-injek. Kita lihat Filipina, Moro, bagaimana Thailand, Patani, bagaimana di penjajahan-penjajahan yang dilaksanakan di sekitar kita. Itu luar biasa. Rohingya itu betul-betul ya. Pada waktu sekian ratus tahun yang lalu Islam pernah berkuasa di Eropa, ya, pernah kuasa di Eropa. Apa? Sekian ratus tahun berkuasa, akhirnya dengan budaya, dengan kultural, dengan peradaban hancur. Ya, contohnya tadi dansa biasa, ngaji sepi. Ini realita yang harus kita akui bahwa ngaji seperti ini. Gitu. Realita di sana seperti itu. Kalau hura-hura, ya, hura-hura padahal bayar mahal, ya, namanya bayar mahal kan. Di nightclub, di tempat-tempat hiburan bayar mahal, tapi ngaji gratis kelas snack gitu ya. Nah, itu sepi. Maka dari itu untuk angkatan muda yang pertama akidahnya kuatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ini berarti kita harus mulai berhati-hati. Karena kita hanya berapa tahun. Kalau Pak Arif ini umurnya sudah 71 dan insya Allah Maret besok 72. Itu hanya tinggal berapa gitu ya, nanti akan mengalami kuluna sinda ibadul maut. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami mati. Nah, tapi kalau kita sudah tahu dalam waktu singkat akan mengalami peristiwa yang namanya mati, kita harus bisa jaga anak cucu kita, sampaikan. Makanya sehari-hari amalan pemuda sehari-hari akidahnya yang kuat itu kita lihat dari sholat berjamaah, baca Al-Quran yang tiap habis maghrib, minimal malam Jumat, seperti sekarang ini ya, seperti sekarang ini. Sekali lagi AAA, akidah, akhlak, amaliyah. Akidah, akhlak, amaliyah kita akan dibawa dan insya Allah, ya insya Allah. Kalau doa kita, ya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Maka Allah itu mengajarkan doa untuk bahagia di dunia. Sebabnya kalau di dunia kita menderita, maka kita tidak punya bergerak. Maka betul kata Umar bin Khattab, ekonomi harus diperbaiki. Ekonomi pribadi kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi masyarakat kita. Baiklah, kalau begitu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Dan cukup 35 menit, ya, cukup 35 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk selalu mencari ilmu setinggi-tingginya,
tauhid sebersih-bersihnya, tidak ada TBC, terus sepandai-pandainya siasat, sepandai-pandainya berjuang, sepandai-pandainya beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Masuk minallah wa fathun qarib. Billahi bi sadil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.